Jadi untuk total skor series kali ini gue kasih nilai 8,5/10. Pada akhirnya semua film dan series itu selera masing-masing kok. Cannibal class, killing the sun. Bury a friend. That's what I'm afraid of. What do you want from me? Why don't you run from me? Salah satu series produksi Netflix yang udah keluar dari tahun lalu, tapi banyak juga yang nge-request ke gue untuk nonton series ini. Dan pokoknya kayak biasa, gue nonton series ini pun nggak nonton trailernya, bener-bener langsung nonton aja gitu ya, karena memang banyak yang request, jadi ya udah deh gue langsung nonton. Dan ketika gue lihat di Google gitu ya, ternyata rating dari IMDb sama Rotten Tomatoes-nya sebenarnya lumayan, nggak jelek-jelek banget, tapi juga nggak yang super duper bagus banget gitu. Cuma ketika gue lihat genre series ini di Google gitu ya, tulisannya adalah misteri. Jadi oke, pasti gue suka nih gitu kan, karena ya memang gue suka sama sesuatu yang misteri-misteri gitu sih. Dan mungkin sebelum gue nonton gitu ya, pas gue liat posternya, gue liat judulnya, kenapa judulnya The Society sih, maksudnya apa hubungannya gitu loh dengan kata The Society itu sendiri gitu kan. Ternyata setelah gue nonton, oh maksudnya ini tuh, jelas banget sih sebenarnya maksudnya apa. Cuma ya beberapa waktu lalu ketika gue update gue lagi nonton series ini gitu, pas di episode awal-awal, kayaknya banyak juga yang ngebales ke Instagram gue kalau mereka tuh kayaknya nggak terlalu suka sama series ini. Gue nggak ngerti sih mereka nggak suka ya karena apa. Apakah mereka mungkin salah kaprah dengan ya tentang sisi misteri dengan judul The Society ini sendiri, karena memang ya itu jadi kayak salah ekspektasi aja sih mungkin ya mereka ini yang kurang suka. Karena kalau gue pribadi sih ya cukup suka aja gitu loh dengan series ini bahkan. Karena perlu diingat nih, buat kalian yang mau nonton series ini, pas di bagian awal-awal, mungkin ini terasa kayak sci-fi, alien, atau sesuatu hal yang aneh-aneh banget. Tapi ternyata setelah gue selesai satu season ini gitu ya, ini tuh nggak ada hal-hal aneh yang kayak gitu-gitu gitu loh. Alien-alien atau setan atau apa, nggak ada. Masuk ke penilaian pertama soal story, gue kasih nilai 8,5. Pokoknya series ini bercerita tentang sekelompok muda-mudi anak SMA gitu ya, dimana mereka tinggal di sebuah kota kecil dan mereka lagi mau ngadain study tour. Dan ketika mereka lagi perjalanan study tournya, tiba-tiba di-cancel karena adanya badai. Nah dari situ mereka balik lagi ke kota asal mereka gitu kan. Nah pas mereka balik nyampe ke kota asal mereka, tiba-tiba satu kota tuh udah pada hilang semua, menghilang entah kemana gitu kan. Mulai dari orang tuanya, guru-gurunya, pokoknya semua orang pada ngilang deh di kotanya mereka itu. Nah keesokan harinya ketika mereka mau keluar dari kota itu, tiba-tiba seluruh perbatasan kota mereka itu tiba-tiba tumbuh pepohonan lebat, hutan lebat belantara gitu. Jadi istilahnya ya mereka terperangkap di kota itu. Nah mungkin di sini gue kasih kesimpulan dulu gitu ya, dari 10 episode series ini yang dimana durasi satu episodenya itu 1 jam, berarti kan ya lumayan gitu kan, 10 jam kalian harus nonton series ini. Menurut gue di episode 1, 2, 3, di episode awal-awal menurut gue itu jelek banget dan bahkan tergolong boring banget gitu ya. Tapi ketika di episode 3 di ending itu tuh tiba-tiba langsung dikasih sesuatu yang boom banget, kayak wow gitu. Terus tiba-tiba ya udah dari episode 4 sampai ke 10 gue pun langsung abis gitu loh dalam satu hari nontonnya kelar. Jadi kayak seru. Jadi maksud gue ini tuh baru mulai serunya dari episode 4 sampai 10, karena di episode awal-awal kayak ya gitu deh, nanti gue coba jelasin ya. Dan pada dasarnya memang series ini adalah series teen drama kayak Elite gitu ya, atau Riverdale gitu istilahnya, tapi dibalut dengan nuansa distopian. Distopian ya kayak dunia-dunia yang sudah berubah gitu kan istilahnya. Kalau coba deh kalian searching sendiri distopian movie itu apa aja contohnya, pasti kalian tahu lah ya. Dan di sini gue bakal cerita berdasarkan urutan episodenya. Episode 1 yang udah gue cerita sebelumnya gitu ya, soal sinopsisnya bahwa ya mereka terperangkap di suatu kota di mana satu kota itu semua orang-orangnya pada menghilang entah kemana. Nah di sini di episode 1 sebenarnya cukup menarik sih di awal-awal gitu, karena kita dikasih misteri, dikasih pertanyaan bertubi-tubi gitu kan. Kayak maksud gue nih, ketika mereka balik ke kota itu dan tiba-tiba keesokan harinya sekitar kotanya mereka ditumbuhi oleh hutan-hutan belantara itu, maksud gue itu kan aneh banget pertama. Terus tiba-tiba tapi mereka tetap masih bisa komunikasi, telepon-teleponan sesama yang di dalam satu kota itu ya. Tapi kalau mereka nelfon ke luar kota, nelfon 911 itu nggak ada gitu loh, nggak bisa kehubung. Terus kalau ngomongin soal listrik, ngomongin soal air, itu juga masih jalan aja gitu kan. Logikanya kalau misalkan ya PLN tiba-tiba mati, ya berarti kan listrik di rumah-rumah mereka juga mati dong. Nah terus yang gue juga bingung, mereka kan study tour, tapi kok di study tournya ini, di dalam bis study tournya ini kok nggak ada guru-gurunya ya. Maksud gue orang dewasa salah satunya gitu kan. Logikanya kita zaman study tour SMA, SMP juga pasti ada salah satu guru yang di dalam satu bis gitu kan. Dan jujur aja untuk di episode awal-awal ini terasa agak-agak kayak elit banget, yang dimana kayak sinetron sih sebenarnya kalau boleh jujur ya. Cuma ya itu untuk di episode awal-awal aja sih. Nah karena di episode 1 ini ada sekelompok orang yang berniat untuk menelusuri hutan-hutannya itu kan. Nah tiba-tiba
tiba-tiba di situ nggak terlalu dijelasin sih apakah mereka menggunakan kompas, mereka bisa nyasar atau enggak, karena hutannya itu benar-benar lebat banget gitu loh. Nah sampai di sini akhirnya tiba-tiba gue mulai nebak nih tentang plot cerita dari series ini bakal ke arah mana sih. Ternyata memang sesuai dugaan gue sih, bahwa gini loh, logikanya mereka kan stuck di satu kota, terus di situ ada supermarket, ada ya pokoknya semuanya lengkap sih sebenarnya satu kota kecil itu gitu kan. Cuma maksud gue bagaimana mereka bisa makan gitu loh ke depannya gitu kan, karena untuk bertahan hidup ya orang harus makan gitu. Nah maksud gue orang-orang di sini bakalan ribut untuk rebutan makanan dan segala macamnya. Ditambah lagi di sini nggak ada orang tua, di sini nggak ada polisi, nggak ada hukum, pokoknya semuanya benar-benar kayak freedom aja, kayak bebas gitu loh. Jadi yang sesuai dugaan gue episode 1, 2, 3 itu tuh kayak apa ya istilahnya, kayak cuma main-main, kayak party nggak jelas ya. Maksud gue kayak mereka tidak menyelesaikan masalah misterinya, mereka tuh lagi di mana sih ini. Oke, lanjut ke episode 2. Di sini tiba-tiba langsung ditunjukin dengan adegan gerhana, yang dimana ini misteri baru sih gitu. Tiba-tiba kok ada gerhana gitu kan. Dan di saat itu juga ada satu karakter yang membuat teori bahwa mereka ada di dunia universe paralel gitu kan. Jadi ya di situ gue agak-agak kayak mikir dulu sih kok bisa ya. Dan di episode 2 kali ini gue ngerasa mereka tuh terlalu banyak banget adegan-adegan di mana mereka main-main gitu loh, main-main polisi dan maling gitu kan, kejar-kejaran. Jadi kayak maksud gue, lu nggak tahu nih orang tua lu semua orang pada kemana, tapi lu malah main-main. Lanjut ke episode 3. Untuk di episode 3 awal-awal sebenarnya gue cukup suka di mana mereka membahas soal ya karena ini nggak ada hukum, nggak ada polisi, dan jadi kayak semua orang tuh barbar banget gitu loh, kayak riuh banget itu kan, tiba-tiba semuanya pada rebutan makanan buat stok makanan mereka masing-masing gitu. Nah tapi hal-hal penting itu tiba-tiba langsung rusak ketika ada seseorang yang mengidekan, ayo yuk kita bikin acara prom night. Maksud gue kayak, hello, lu lagi di tengah-tengah entah berantah gitu, terus tiba-tiba lu masih kepikiran gitu untuk bikin pesta prom night, kayak penting banget gitu. Gue ngerti sih maksud mereka tuh bikin acara prom night biar nggak stres-stres banget gitu kan, tapi ya gimana mau masalahnya kelar kalau misalkan mereka istilahnya bermain-main terus gitu loh, nggak mikirin soal misterinya ini. Nah tapi ini ketika ini nyampe di ending episode 3 gitu ya, yang gue tiba-tiba gak nyangka banget itu ada adegan yang super duper plot twist banget sih. Jadi kayak oke, gue langsung penasaran banget sih untuk next episodenya gitu kan. Karena gini loh, ini karakter protagonis yang gue kira bakal jadi karakter yang penting banget sampai episode terakhir, ternyata tiba-tiba dia ditembak mati di episode 3. Maksud gue, filmmaker ngebunuh karakter protagonisnya di tengah-tengah. Bahkan ini belum di tengah-tengah, ini masih di awal-awal. Tapi ketika gue cari tahu ke belakang sih sebenarnya memang si kreatornya ini sengaja untuk ngebunuh karakter utamanya itu, karena memang dia pengen ngebuat sisi karakter pemimpin yang bukan diciptakan oleh seorang pemimpin, ngerti gak sih? Kayak karena karakter Cassandra yang ditembak mati, dia kan memang kayak udah leader banget gitu di sini. Nah tapi istilahnya ketika dilanjutin sama si adiknya, si Ellie, yang dimana dia bukan sosok pemimpin banget, ya maksud gue bakal kayak gimana nih kelanjutan episodenya. Lanjut ke episode 4. Sebenarnya untuk di episode 4 ini openingnya agak aneh gitu ya, karena di sini tiba-tiba ada adegan di mana si gebetannya Cassandra, di mana dia kayak udah belaga kayak dokter S3 banget gitu loh. Maksud gue padahal dia baru belajar dari buku doang untuk soal ya masalah kedokteran gitu loh, karena si Cassandra kan sempat sakit, jadi dia sempat baca-baca buku di mana ya namanya juga gebetan gitu kan. Nah si gebetannya ini tiba-tiba ngambil kayak peluru yang ada di perutnya Cassandra, padahal kan dia baru anak SMA. Maksud gue padahal dia bukan lulusan dokter atau apa gitu. Di situ agak aneh sedikit sih mungkin di awal-awal. Dan jujur sampai episode 4 aja sebenarnya ini kan karakternya banyak banget gitu ya. Gue tuh kayak masih sulit untuk mengingat-ingat nama-nama karakter di sini karena memang banyak banget. Tapi mungkin ketika ada karakter yang mukanya unik, bukan cuma soal cantik atau ganteng gitu ya, tapi mukanya unik gitu, kayak muka model sebenarnya, itu gue langsung inget muka dan namanya. Dan di episode ini gue juga suka banget ketika ada adegan mereka kayak saling todong-menodong pistol gitu kan, pistol punya orang tua pribadi gitu. Terus maksud gue seenak jidat banget gitu loh, kayak nodong pistol ke siapapun, kayak yang nggak ada polisi, nggak ada hukum, nggak ada aparat keamanan segala macam ya gitu kan di sini. Lanjut ke episode 5. Nah, jadi adegan Cassandra ditembak mati di episode 3 sebenarnya itu kan penembaknya masih misteri. Nah, di sini Ellie sebagai adiknya Cassandra, dia kan akhirnya mencoba memimpin menggantikan kakaknya gitu kan. Dan di sini dia mencoba membuat sebuah persidangan yang menurut gue itu agak konyol, tapi kalau dipikir-pikir lagi, oh ya bener juga sih gitu loh. Maksud gue bagaimana series ini berubah menjadi kayak seseorang yang bukan siapa-siapa. Mereka tuh cuma anak SMA doang awal-awal ya gitu kan, tapi mereka berubah menjadi seseorang karakter di sebuah kehidupan bermasyarakat umum. Jadi maksud gue untuk di episode 5 ini untuk ngebahas soal persidangan itu tuh kayak sesuatu yang aneh mungkin awalnya, tapi ketika dipikir-pikir lagi, oh ya memang ini sesuai dengan konsep dan judulnya juga gitu kan, The Society.
Lanjut ke episode 6. Nah, akhirnya di sini ngebahas soal drone karena gue mempertanyakan aja sih, mereka kan di sini udah teknologi maju banget gitu ya. Masa satu kota nggak ada yang punya drone sedikit pun gitu. Nah, maksud gue satu orang ngebangin drone ngelihat itu sekitar sekelilingnya tuh ada apa? Apakah hutan doang semuanya atau ada kota kecil di mana kayak gitu kan. Dan bahkan sampai episode 6 akhirnya gue mulai ngerasa oke, ini vibe-nya tuh bener-bener bukan cuma sekedar anak SMA yang istilahnya nggak ada orang tua, nggak ada hukum, nggak ada polisi, nggak ada siapapun, jadi mereka bisa bebas sebebas-bebasnya party apa mabuk-mabukan gitu kan. Nggak kayak gitu doang sih sebenarnya. Mungkin di episode awal-awal memang kayak gitu, tapi ketika di episode 3 ke atas ini tuh berubah banget jadi kayak tentang politik dan sosial sebenarnya. Apalagi di episode 6 ini juga, ini ada karakter cewek bernama BK yang dimana dia tiba-tiba hamil gitu kan. Jadi maksud gue kayak hello, ini nggak ada dokter, nggak ada suster, terus tiba-tiba lu hamil, jadi maksud gue lu bakal dibantuin melahirkan sama siapa gitu kan. Nah di sini timeline waktu mereka tuh nggak terlalu dijelasin gitu kan, apakah mereka sudah sebulan di kota terpencil ini, apakah udah 2 tahun, apakah berapa lama. Nah tapi ternyata di sini terjelaskan dari perutnya si BK yang lagi hamil gitu kan, karena udah membesar, jadi oh ini berarti udah 5 bulan ke atas gitu kan. Lanjut ke episode 7. Di sini gue jadi mikir mereka kan udah 6 bulan gitu kan terperangkap di kota itu. Nah maksud gue mungkin di sini supermarket ada banyak lah ya gitu kan, stok-stok makanan ada banyak, tapi sebanyak-banyaknya stok makanan, walaupun mereka sudah menata itu supaya adil, setiap orang dapat jatahnya masing-masing, di sini ada dibilang ada 200-an orang yang tinggal di satu kota itu. Jadi kan maksud gue apakah cukup 200 orang dikali 3 kali makan dikali 1 hari. Jadi ya itu kan banyak gitu loh, membutuhkan porsi makanan yang banyak sebenarnya. Dan memang kalau misalkan dipikir-pikir lagi, ini juga lebih kayak tipikal film survival, kayak The Martian gitu kan istilahnya, tapi ini bukan tentang one man show gitu, ini adalah tentang ya banyak orang yang lagi survival, jadi makanya The Society. Dan di episode 7 ini juga tiba-tiba ada ide di mana karakter Helena dan Luke tiba-tiba mereka mikir, karena mereka kayaknya udah jatuh cinta banget gitu kan ya, terus tiba-tiba ayo yuk nikah gitu, kayak oke lah, ya udahlah ya. Mungkin di sini kayak mungkin gue masih loading gitu, kayak ini konyol banget sih, tapi ya udah deh, oke, ya udah terserah lu deh mau nikah gitu kan ya. Memang sudah menjadi karakter bermasyarakat gitu. Karena memang sampai episode 7 ini aja menurut gue poin-poin soal misteri mereka ini lagi ada di mana, apakah ini sci-fi yang gimana-gimana, ini tuh nggak terlalu dibahas banget. Dan memang poin-poinnya adalah tentang poin-poin ya bermasyarakat itu sendiri, politik dan sosialnya itu. Lanjut ke episode 8. Untuk di episode 8 kali ini kan judulnya adalah Poison, racun. Jadi di episode kali ini tuh ngebahas tentang acara Thanksgiving di hari sebelumnya, tiba-tiba banyak orang yang keracunan karena abis makan pie gitu kan, pada kejang-kejang dan segala macamnya. Nah, di sini ada satu karakter cewek bernama Kelly, dia tuh udah sempat belajar untuk membantu persalinan si BK gitu kan. Dia belajar dari buku-buku doang, tiba-tiba ya karena dia satu-satunya orang yang menjadi dokter-dokteran di sini itu. Jadi ya udah cuma dia doang yang bisa ngebantuin orang-orang ini pada keracunan gitu kan. Nah, cuma di sini gue jadi mikir, di sini menurut gue tuh semua orang punya peranan penting gitu loh, kayak istilahnya ada presidennya, ada MPR DPR-nya, ada militernya atau kepolisiannya, ada pengacara juga, ada dokter, ada masyarakat umumnya juga. Jadi semuanya tuh lengkap sih sebenarnya, gue ngerasa di sini. Walaupun konflik soal racun ini sebenarnya agak terlalu cepat berlalu aja sih, kayak dan terlalu beruntung juga ya, maksud gue semua orang-orang yang teracuni ini dengan dibantuin sama Kelly yang menjadi dokter jadi-jadian, itu tuh semuanya langsung sembuh aja tiba-tiba. Lanjut ke episode 9. Di sini sebenarnya gue jadi mikir kasusnya Campbell dan Elle, di mana mereka ya pasangan yang sebenarnya itu tuh lebih kayak KDRT gitu sih. Jadi maksud gue ya ini mau menunjukin salah satu karakter society di sini. Cuma mungkin dari segi judul episodenya aja, episode 9 ini kan judulnya adalah New Name. Tiba-tiba ngebahas soal election, tentang pemilu gitu loh. Jadi kayak ya udah ketebak aja sih sebenarnya bahwa ya si Ellie yang tadinya dia adalah pemimpin, tiba-tiba dia ngadain election, terus dengan judulnya New Name berarti kita udah bisa nebak dong kalau dia bakal kalah gitu kan di pemilu kali ini. Dan dari episode 9 ini juga sebenarnya udah mulai agak-agak kejawab kok tentang misteri-misterinya ini. Lanjut ke episode 10. Di sini judul episode 10 adalah Beginilah Kejadiannya. Yang sebenarnya gue agak tertipu gitu sih, maksud gue kira ini bakal ngebahas soal day one di mana orang tua mereka pada menghilang kemana gitu kan. Tapi ternyata ya memang dibahas sih, tapi nggak terlalu dibahas-bahas banget karena memang ini kayaknya udah direncanakan bakal ada season 2 gitu. Mungkin kalau ngomongin soal teori dunia paralel gitu kan yang sebelumnya sempat disebut-sebut gitu, sebenarnya itu lumayan logis kok bahwa ya 30 detik dari episode terakhir ini tuh menjelaskan ya bahwa dunia orang tua mereka tuh masih ada dan anak-anak mereka itu pada menghilang entah berantah kemana gitu kan. Jadi ya ini tentang dunia paralel bisa masuk. Dan memang episode 10 ini juga menurut gue cukup greget banget ya, dimana pas lagi election terus tiba-tiba si Ellie
yang kita tahu dia adalah karakter pemimpin yang sebenarnya udah cukup oke, tapi dia difitnah karena dia mencurangi pemilu padahal mah sebenarnya enggak gitu kan. Dan tiba-tiba ada yang namanya kudeta dari militer-militer itu sendiri. Jadi menurut gue ini kayak apa ya, gue kayak lagi nonton film distopian, memang kayak distopian banget, tapi enggak yang terlalu futuristik banget gitu loh, kayak film Hunger Games gitu kan. Maksudnya kalau Hunger Games kan kayak sesuatu yang kayak kita ngeliat, ya itu bukan kayak dunia kita banget. Sedangkan kalau kita nonton series ini tuh kayak kita lagi nonton keseharian aja. Dan mungkin untuk soal season 2 nanti gitu ya, sebenarnya gue udah mulai bisa agak nebak gitu kan soal jalan ceritanya, karena memang di endingnya ini si Ellie yang dimana dia pemimpin yang udah cukup oke, tiba-tiba dia difitnah dan digantikan oleh pemimpin yang istilahnya nggak punya kredibilitas gitu istilahnya. Jadi ya kita bakal tahu ketika mereka dipimpin oleh orang yang tidak berbobot ya bakal kayak apa gitu kan kotanya ini. Masuk ke penilaian selanjutnya soal screenplay, gue kasih nilai 8. Masuk ke soal directing, gue kasih nilai 8,5. Masuk ke soal aktor dan aktris, gue kasih nilai 9. Sebenarnya pemilihan casting ini tuh mirip banget kayak Elite ya. Maksud gue tipikal muka-mukanya yang dicari bukan cuma sekedar ganteng atau cantik, tapi yang memang unik gitu loh mukanya. Jadi kayak enak dipandang lah semua karakternya, dan aktingnya pun juga bagus sih menurut gue. Lanjut ke soal sinematografi dan film editing, gue kasih nilai 9. Ini sih yang gue cukup suka gitu ya dibandingkan Elite, karena kalau Elite tuh kadang di sinematografinya terasa kayak biasa aja, standar banget aja gitu loh, apalagi di season 1 dan season 2 gitu kan. Nah tapi kalau di sini menurut gue permainan sinematografinya tuh lebih sinematis aja sih, bener-bener kayak lagi nonton film layar lebar, bukan kayak lagi nonton TV series. Lanjut ke soal production design, gue kasih nilai 9. Lanjut ke soal kostum, makeup, dan hairstyle, gue kasih nilai 8. Lanjut ke soal sound and music, gue kasih nilai 8. Untuk soal sound and music yang ini sebenarnya cukup oke kok, karena pemilihan musiknya dan soundtracknya gue cukup suka sih. Dan pada akhirnya semua penilaian tadi gue tambah-tambahin dan menjadi nilai rata-rata di awal video ini. Oke, sekian review series ini dari gue dan makasih udah nonton.